Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul kembali pada hari Minggu. Dan sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu dalam seminggu ini. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu, kami sungguh merasakan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan tidak terasa kami sudah memasuki di bulan yang baru pada bulan Juni, di mana kami akan belajar tema baru yaitu mempertanggungjawabkan iman Kristiani kami. Ajarkan kami Tuhan di setiap firman-Mu yang disampaikan setiap minggu, agar firman itu bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya sebagai pendengar-Mu, firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan siap untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan setiap dari kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, mari kita katakan di kiri kanan kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Katakan, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan sekali lagi, dengan imanku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Yesus. Amin, amin. Kita masih mau terus untuk meninggikan Tuhan. Sekarang saatnya kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia.
Mari kita tinggikan nama Tuhan. Sebab dialah yang layak menerima sembah pujian kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, yes Lord. Engkau baik. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya, ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. We worship you. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami padamu, Yesus. Yes Lord, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh iman. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari kita nyanyikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, takkan pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya, kasih. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyampaikan nanti di akhir ibadah kita akan ada perjamuan kudus. Oleh karena itu kita akan persiapkan semua untuk itu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, kalau kami ada sekarang ini, bahkan kami masih bisa beribadah baik secara online, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah kepadamu, kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan,
Urapi hamba-Mu ini, berkati kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku, dalam bulan yang baru, bulan Juni ini, kita memiliki tema yang baru juga, yaitu mempertanggungjawabkan iman Kristiani. Dan salah satu bentuk mempertanggungjawabkan iman Kristiani adalah bahwa kita perlu untuk menjadi saksi iman. Dan itulah yang menjadi tema hari ini, minggu pertama. Yang saya akan sampaikan adalah menjadi saksi iman. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, dan tema yang saya sampaikan yaitu menjadi saksi iman. Saya melihat, saudaraku, kehidupan kekristenan, salah satu kelemahan orang-orang Kristen saat ini adalah banyak orang-orang tidak bersedia atau tidak mau untuk menjadi saksi iman. Padahal kita tahu menjadi saksi iman itu penting, sebab Alkitab pun mengajarkan itu. Nanti kita lihat dalam Ibrani pasal 11, saudara saksikan di situ, saudara baca di situ, bahwa di situ temanya pasal 11 itu saksi-saksi iman. Makanya ayat 12 berkata di sini, karena kita mempunyai banyak saksi, itu bicara soal saksi iman. Dan oleh karena itu, saudaraku, saya merindu bahwa kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus atau yang disebut orang Kristen, kita perlu untuk menjadi saksi iman sebagaimana dalam Alkitab. Zaman sekarang ini perlu kita boleh menjadi saksi iman. Nah, untuk itu saudaraku, saya mau menyampaikan ada 3 hal bagaimana kita dapat menjadi saksi iman. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang pertama itu. Perhatikan saudaraku, karena kita mempunyai banyak saksi, dan bicara saksi di sini adalah saksi iman. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadi saksi iman? Yang pertama adalah kita perlu belajar kepada saksi iman yang ada di dalam Alkitab. Dalam Ibrani pasal 11, saudara perhatikan di situ, temanya ditulis di situ, saksi-saksi iman.
Ada banyak di situ yang perlu kita pelajari saksi-saksi iman itu. Saya mau mengambil contoh 5 dan kita belajar dari sini. Saya yakin ketika kita belajar dari 5 orang saksi iman ini, maka saudara akan bisa menjadi saksi iman bagi keluargamu, bagi orang-orang sekitarmu, bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yang pertama, di dalam ayat yang keempat, saudaraku, dalam Ibrani pasal 11. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Di situ, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita perlu belajar kepada Habel yang dicatat Alkitab adalah saksi iman itu, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa Habel dicatat sebagai orang benar. Kita sudah baca tadi Ibrani pasal 11 ayat yang keempat itu. Sekarang kita lihat di mana mengapa Alkitab mencatat dia sebagai orang benar. Kita baca dulu Kejadian 4 ayat yang keempat. Kejadian 4 ayat yang keempat, di situ Alkitab berkata, saudaraku, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara perhatikan bahwa Habel mempersembahkan, juga di situ dikatakan korban persembahan. Kain juga ayatnya ketiga mempersembahkan. Tetapi di situ dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat bahwa persembahannya Habel itu, saudaraku, lebih baik, bahkan lebih baik dari Kain. Bahkan dia dicatat sebagai orang yang benar. Nah, pertanyaannya bagi kita, di mana letak kebenarannya itu? Mari kita baca dulu dari kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan anak sulung dari domba itu dihususkan bagi Tuhan, dan itulah yang dilakukan oleh Habel. Dalam Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, di situ Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Jadi dia melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Makanya dia disebut di situ orang yang benar. Dia melakukan persembahan, menyampaikan persembahan yang benar kepada Allah. Sedangkan Kain, saudara perhatikan ayat ketiga dari Kejadian pasal 4 itu. Mari kita baca ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian, perhatikan, sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Dan kalau kita baca bahwa Habel mempersembahkan anak sulung. Jadi Habel, kalau kita baca ayat 5-6 itu, persembahannya berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Kain tidak. Mengapa? Karena ternyata Kain tidak mempersembahkan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Harusnya hasil pertama soal pertanian itu, mari kita lihat dulu di dalam Ulangan pasal 26 ayat yang kedua. Ulangan 26 ayat yang kedua, saudaraku, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi saudaraku, ayat yang ketiga di situ, Kain sebagian, bukan hasil utama, buah sulung. Jadi Kain mempersembahkan tidak sesuai atau tidak benar, sedangkan Habel benar. Jadi Habel benar. Oleh karena itu kita belajar dari saksi iman bahwa kita harus melakukan persembahan yang benar. Saya akan menyinggung, saudaraku, kitab Maleakhi berkata bahwa kita bisa membohongi Tuhan lewat persembahan. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Dengan apa? Di situ dikatakan dengan persepuluhan kita. Dan saya berharap kita semua boleh mempersembahkan persembahan kepada Allah yang benar. Itu pelajaran yang pertama. Kita belajar kepada saksi iman, yaitu hidup benar di mata Allah. Dan saya yakin Habel bukan hanya soal persembahan benar, dia benar di mata Allah. Dan saya berharap pun kalau kita boleh melakukan firman Tuhan dengan benar, termasuk persembahan, dan hidup kita juga benar di mata Allah. Haleluya. Yang kedua, kita akan belajar ayat yang kelima, yaitu Henok. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima, di situ dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama kita belajar kepada Habel, hidup benar. Yang kedua, kita belajar untuk hidup berkenan di mata Allah. Kata berkenan di situ, saudaraku, adalah menyenangkan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6, di situ dikatakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya itu please God, menyenangkan Allah. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Allah. Jadi kita perlu berkenan di mata Allah, yang artinya kita menyenangkan Allah lewat hidup kita. Haleluya. Nyanyian yang sering kita nyanyikan, saudaraku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, dan seterusnya. Jangan hanya sekedar dengan nyanyian kita menyenangkan Tuhan, tetapi lewat sikap hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang Nuh. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, saudaraku, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar kepada saksi iman. Yang ketiga adalah tentang Nuh. Nuh adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah. Dia taat.
Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22, perhatikan Kejadian pasal 6 ayat 22, saudaraku. Ayat 22 dari Kejadian pasal 6 di sini dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudaraku, ketika Allah menyuruh Nuh untuk membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, karena Allah mau menghukum dunia ini, dan dia mengikuti tepat dikatakan seperti apa yang dikatakan Allah. Kita perlu belajar kepada Nuh supaya kita betul-betul melakukan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan mau kepada kita. Artinya kita jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan dengan semaunya kita sendiri. Yang keempat, kita akan belajar kepada Abraham. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, Alkitab mencatat, saudaraku, tentang Abraham. Di situ dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita belajar dari orang yang keempat dalam Alkitab di sini tentang iman Abraham. Abraham adalah orang yang taat kepada Allah. Abraham membuktikan ketaatannya kepada Allah. Dalam ayat yang ke-17 dalam Ibrani pasal 11 itu, saudara perhatikan ayat 17-nya. Di situ dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bayangkan saudaraku, bahwa Abraham taat ketika Allah mengatakan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang perjanjian, anak yang dinantikan itu. Dan dia taat, dia pergi, dia persembahkan itu. Kita boleh membacanya dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2 dan 10, saudaraku. Bagaimana Abraham membuktikan tentang ketaatannya itu. Itulah sebabnya Abraham menjadi bapak orang yang beriman. Kita perlu meniru iman Abraham, saudaraku. Taat, disuruh pergi dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan yang dia tidak tahu, dia pergi. Ketika saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita. Katakan amin. Yes. Yang kelima, yang terakhir, kita akan belajar kepada Musa. Inilah saksi-saksi iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 saya akan bacakan, saudaraku. 24 sampai 26 kita belajar kepada Musa. Dikatakan di situ, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara perhatikan apa yang kita bisa pelajari dari Musa. Musa adalah orang yang mengutamakan Kristus ketimbang harta duniawi. Mengutamakan Kristus ketimbang harta Mesir. Itu dikatakan, saudaraku, dia rela menderita bersama dengan orang Israel yang menjadi budak di Mesir. Tapi dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir itu, saudaraku. Jangan kita terpengaruh dengan dunia ini. Kita belajar seperti Musa yang rela meninggalkan kenikmatan dunia ini dan mengutamakan Kristus, saudaraku. Dan dikatakan dalam ayat yang bagian akhir itu bahwa Musa memiliki pandangan jauh ke depan, yaitu tentang upah. Dikatakan
Apa itu? Kalau kita baca saudaraku di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-16, bahwa semua saksi-saksi iman itu merindukan tanah air, yaitu tanah air surgawi. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang beriman. Bukan tanah air seperti sekarang ini kita hidup di dunia, saudaraku. Jadi untuk kita bisa menjadi saksi iman, maka kita perlu belajar kepada saksi-saksi iman. 5 hal ini. Yang pertama, kepada Habel kita belajar soal hidup benar. Yang kedua, kita belajar kepada Henok yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Yang ketiga, kita belajar tentang Nuh yang taat, yang mengikuti petunjuk Tuhan. Kepada Abraham, bapak orang yang beriman itu, bahwa dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun disuruh mempersembahkan, mengorbankan, dia taat, saudaraku. Dan yang kelima, kita belajar kepada Musa yang rela meninggalkan dunia, yang mengutamakan Kristus. Di situ dikatakan, kalau 5 hal ini kita kerjakan, maka kita bisa menjadi saksi iman kepada keluarga, kepada banyak orang-orang lain di sekitar kita, saudaraku. Itulah hal yang pertama yang perlu kita lakukan, bagaimana kita bisa menjadi saksi iman. Yang kedua, kita baca ayat yang kedua dari Ibrani pasal yang ke-12 ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi hal yang kedua yang perlu kita lakukan, bagaimana kita bisa menjadi saksi iman, yaitu fokus kepada Yesus yang memimpin iman kita. Ayat 2 tadi di situ dikatakan, saudaraku, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudaraku, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi saksi, maka kita perlu fokus kepada Yesus yang memimpin iman kita. Saya yakin kalau kita fokus kepada Yesus, iman saudara akan disempurnakan seperti firman Tuhan di ayat yang kedua ini, yang memimpin kita dan yang menyempurnakan iman kita itu, saudaraku. Dan sekarang mari kita lihat apa artinya apa yang dimaksud dengan fokus kepada Yesus, saudaraku. Saya menyampaikan 3 hal di sini, saudaraku. Fokus kepada Yesus yang pertama mau sampaikan kepada kita adalah mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Mengikuti ajaran Tuhan Yesus, itulah fokus kepada Yesus. Mengikuti cara hidupnya, ajarannya. Nah sekarang kita lihat apa ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya memberikan, saudaraku, 2 hal yang utama. Yang pertama, ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ketika Yesus ditanya oleh seorang muda, saudaraku, bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Lalu orang itu, mari kita baca dulu Matius pasal 22. Matius pasal 22 Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Saudaraku perhatikan, inilah yang diajarkan oleh Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan, saudaraku, hal yang pertama, supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Itu artinya sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia.
Saya yakin dan percaya, kalau saudara mengasihi Allahmu dengan sungguh-sungguh, kalau engkau mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan berkenan di hadapan Allah dan engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga Tuhan akan memberkati hidupmu. Mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh lewat sikap dan perbuatan kita, termasuk ibadah, menyembah Dia, dengan perilaku kita, hidup benar di mata Allah, melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama manusia, tidak perlu menyakiti manusia, tetapi memberkati orang. Itulah fokus terhadap Yesus yang pertama, saudaraku. Mengikuti ajarannya. Ajarannya itu mengasihi Allah dengan sesama manusia. Lalu yang kedua, ajaran Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan juga Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Supaya orang-orang Kristen ini boleh menjadi saksinya. Di situ dikatakan dalam Lukas pasal 22, Lukas pasal 24, saudaraku, ayat 46 sampai 48, supaya kabar baik tentang pertobatan, penghapusan dosa, kita boleh menjadi saksi, saudaraku. Saya yakin dan percaya, sebagaimana Yesus waktu Dia mau naik ke surga, Dia berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Nah, fokus kepada Yesus yang kedua, Ibrani pasal 12 ayat 1, supaya kita menanggalkan beban dan dosa kita. Untuk kita bisa fokus kepada Yesus, maka kita perlu menanggalkan beban dan dosa kita yang menindih kita. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, saudaraku, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Apa yang menjadi bebanmu yang merintangimu di dalam Ibrani pasal 12 itu, saudaraku, tanggalkan itu. Bawa kepada Yesus. Dia sanggup menyelesaikan segala dosamu. Dia sanggup membereskan segala dosa yang pernah engkau lakukan. Kalau engkau mengakui dosamu dan engkau bertobat. Beban apa yang membuat engkau sehingga engkau terkungkung tidak bisa menjadi saksinya? Datang kepada Tuhan, Dia akan ubah hidupmu. Haleluya. Menanggalkan beban kita. Yang ketiga dari fokus kepada Yesus, Matius 6 ayat 19-20, Yesus mengajarkan, saudaraku, supaya kita mengumpulkan harta di sorga. Jadi yang ketiga, kumpulkanlah harta di sorga, bukan di dunia ini. Matius 6 ayat 19-20, saudara boleh baca nanti di situ. Tanda kita fokus kepada Yesus, maka kita perlu mengumpulkan harta di surga. Itu yang diajarkan Yesus, saudaraku. Saya mau menyampaikan apa yang diajarkan oleh Alkitab soal mengumpulkan harta di surga. Saya mau buka 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Saudara perhatikan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19-nya, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudaraku, kumpulkanlah hartamu di sorga dengan berbuat baik, melakukan kebajikan. Di situ dikatakan menjadi kaya dalam kebajikan, memberi dan membagi. Mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti kalau kita berbuat baik, kaya dalam kebajikan, kita masuk surga. Bukan. Kita kumpulkan harta di surga.
mengenai keselamatan itu bukan karena berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tapi itu pemberian Allah, itu anugerah. Tapi kita perlu mengumpulkan harta di surga dengan perbuatan baik, kebajikan, suka membagi. Itu mengumpulkan harta, saudaraku. Haleluya. Yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita boleh menjadi saksi, saudaraku. Ayat 3 dan 4 dari Ibrani pasal 12 ini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempatnya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi poin yang terakhir, yang ketiga mau sampaikan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi saksi iman, saudaraku, adalah perlu pengorbanan. Kita perlu melakukan pengorbanan sebagaimana Yesus. Ayat 3 dan 4 sudah kita baca. Apa yang dimaksud tentang perlu pengorbanan, saudaraku? Artinya bahwa Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, "Pikullah kuk yang kuberikan kepadamu." Artinya kita harus siap memikul kuk. Apa itu kuk? Kuk itu seperti kuk itu saya membaca di Kamus Bahasa Indonesia adalah yang ditempelkan kepada lembu atau sapi untuk membawa pedati. Ada beban yang dibawa. Jadi setiap anak-anak Tuhan Yesus sudah memberikan kuk yang harus kita bawa. Itu adalah satu pengorbanan yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan. Saya tidak tahu apa kuk yang harus kita bawa dalam kehidupan kekristenan kita ini, saudaraku. Kita perlu siap memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut Kristus harus siap memikul salibnya. Mari kita baca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menyampaikan itu, saudaraku. Jadi kita memang perlu memikul salib, saudaraku. Pikul salib adalah penderitaan karena kebenaran, bukan penderitaan karena kesalahan sendiri. Itulah pikul salib. Kalau saudara melakukan kebenaran, saudara mungkin akan menderita, tapi itulah yang Tuhan janjikan. Makanya Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 10, berbahagialah orang karena kebenaran mengalami aniaya. Matius pasal 5 ayat 10, saudaraku. Pikul salib bukan soal tidak boleh kaya. Pikul salib bukan soal tidak bisa atau tidak boleh makan enak, bukan. Melainkan hidup berbeda dengan nilai-nilai dunia. Roma 12 ayat kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah menurut pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan cara hidup dunia ini. Dunia ini boleh ganti-ganti istri. Dunia ini boleh, saudaraku, melakukan fitnah dan yang lain sebagainya. Kita hindari itu. Orang bisa kawin cerai. Anak-anak Tuhan tidak boleh. Kita harus memiliki nilai-nilai kekristenan, saudaraku. Saya yakin dan percaya, biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Kita boleh menjadi saksi iman. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah firman ini boleh membawa kita menjadi saksi iman. Orang-orang di sekitar kita akan menyaksikan kehidupan saudara dan saya. Apakah kita sudah boleh menjadi saksi iman?
Dan itu adalah salah satu bentuk mempertanggungjawabkan iman Kristiani kita. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara dan saya hari demi hari disempurnakan iman kita seperti kitab Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya mengajak kita untuk berdoa buat roti dan anggur ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini, biarlah kami bukan hanya sekedar pendengar akan firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, kami akan memakan tubuh dan meminum darah Yesus. Biarlah Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus. Biarlah kami boleh mengingat penderitaan-Mu Tuhan Yesus, dan juga membawa kami untuk bisa hidup berkorban. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami boleh semakin hari semakin disempurnakan iman kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, peganglah roti pada tangan kanan saudara. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Pegang roti saudaraku pada tangan kananmu dan angkatlah melebihi atas kepalamu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan oleh roti ini. Haleluya. Dan sekarang peganglah anggur dan angkatlah melebihi atas kepalamu. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum darah Yesus Kristus yang dilambangkan oleh anggur ini. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, naikkanlah syukurmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus, memakan tubuh dan meminum darah Yesus Kristus. Mengingat penderitaan-Mu di kayu salib, Engkau rela menderita, Engkau rela disalibkan, Engkau rela mati untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih buat karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang melawat kami hari ini. Mari Tuhan, sempurnakanlah iman kami. Berkati seluruh jemaat GP Sira dan Saleh dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan mengizinkan kami beribadah secara online. Dan hari yang terbaik Engkau berikan bagi kami untuk kami beribadah kembali secara tatap muka. Biarlah waktu yang terindah Engkau sediakan bagi kami, dan tempat yang terbaik Engkau sediakan bagi kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati rumah tangga, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua. Mereka yang bekerja Engkau berkati pekerjaannya, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini. Bangkitkanlah gereja-Mu menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini
tetap dalam kontrol-Mu. Berkati pemerintahan kami, berkati mereka semua yang terlibat dalam pemerintahan ini. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang juga yang sudah disampaikan oleh anak-anak Tuhan, baik melalui Tuhan persepuluhan dan persembahan ibadah yang sudah ditransfer. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudara, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.